Baik, kita sekarang akan membahas pertemuan ke-14, jadi tentang evaluations. Nah, apa itu evaluations? Ya, kita mulai dengan em, pembahasan yang pertama, bahwa evaluation itu adalah tahapan yang krusial, tahapan yang penting. Tujuannya adalah untuk memeriksa apakah kebutuhan-kebutuhan user telah terpenuhi ya dari produk yang kita rancang. Oke, dan memastikan juga bahwa target pengguna atau user ini menyukai produk yang sudah kita buat. Oke, itu ya. Itulah tahapan evaluations. Nah, tahapan evaluations ini bisa dilakukan tanpa pengguna, yang kita bisa sebut sebagai usability testing atau heuristic testing. Tahapan evaluation juga bisa melibatkan pengguna, yang biasa kita sebut sebagai user testing. Oke, selain itu, evaluation juga dilakukan kepada pengguna dalam bentuk self-report. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tiga jenis ini. Nah, kemudian untuk yang usability testing tersebut, ya biasanya tahapan evaluations memeriksa apa seberapa efisien, seberapa efektif, dan seberapa satisfying produk yang sudah kita buat. Ya, efisien dalam arti pekerjaan yang diselesaikan menggunakan produk kita itu bisa dilakukan dengan cepat, tanpa membebani kognitif terlalu berat, tanpa effort yang terlalu berat. Oke, sedangkan yang dimaksud dengan efektif artinya produk yang kita buat berhasil menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Satisfying artinya pengguna merasa puas menggunakan produk kita. Oke, nah, evaluation bisa terjadi sejak early prototype, ya, ataupun later itu artinya setelah kita menyelesaikan low fidelity prototype, high fidelity prototype, ya, bagian-bagian akhir dari prototype kita bisa melakukan evaluations. Untuk bagian yang ini, ya, bagian yang eh, berbentuk prototype ini biasa disebut sebagai formative evaluation. Sedangkan evaluations yang dilakukan pada finished product, ya, produk akhir, produk yang sudah jadi, oke, itu biasanya disebut sebagai summative evaluations. Oke, seperti itu. Nah, evaluation bisa diadakan di settingan yang natural atau laboratori. Ya, nah kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, settingan yang laboratori itu biasa disebut dengan controlled setting, ya, atau ada yang bilang living labs. Ya, apa ini? Jadi eh, jenis evaluasi seperti ini kita menyiapkan laboratorium, ya, seperti di foto yang Bapak Ibu lihat, biasanya dibagi menjadi dua sekat. Ya, jadi bagian observasi, ruangan observasi adalah di mana kita mengamati pengguna ke- ketika berinteraksi dengan produk yang kita buat. Nah, ruangan yang bersekat ini dipisah oleh cermin, cermin apa satu arah begitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa mengamati dengan leluasa interaksi pengguna dengan produk kita. Sedangkan ruangan di depannya, ruangan di bersebelahan dengan ruangan observasi. Observasi ini adalah ruangan lab itu sendiri, apa laboratorium eksperimen itu sendiri, di mana si pengguna akan berada di situ dan pengguna akan berinteraksi menggunakan produk kita. Oke, jadi seperti Bapak Ibu lihat di sini, em, seorang user yang saya tanda ini ya sedang mencoba suatu software. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya, software yang sudah kita rancang. Dan coba diamati wajahnya ya. Nah, wajah ini ada semacam device yang ditempel di situ ya untuk merekam ekspresi pengguna ketika berinteraksi dengan produk. Lalu kita bisa juga melihat ada webcam untuk menangkap wajah pengguna juga. Lalu ada mikrofon yang dipasang supaya pengguna bisa berdialog, ya, bisa ngobrol
dan di ruang observasi juga bisa mendengar. Di ruang observasi sendiri tentu aja ada beberapa device atau perangkat-perangkat yang tujuannya adalah untuk melakukan observasi seperti monitor, kemudian apa namanya dashboard ya, software yang ada dashboardnya. Tujuannya adalah untuk merekam eh, interaksi pengguna pada suatu bagian tas tertentu. Ya, salah satu kelebihan melakukan evaluasi secara controller di dalam ruang lab seperti ini adalah kita bisa ngetes satu bagian tugas atau fitur di dalam aplikasi produk kita dengan baik ya karena kita kontrol langsung. Nah, yang jenis kedua adalah natural setting. Jadi evaluations yang dilakukan tidak di dalam ruang lab, melainkan dilakukan secara natural. Artinya pengguna atau target market ya itu beneran menggunakan produknya, produk yang kita kembangkan dalam keseharian mereka tanpa ada kontrol, tanpa ada campur tangan dari eh, tim desain. Oke, tujuannya adalah kita kepengen melihat secara natural bagaimana produk itu berguna dimanfaatkan di real world, di kasus sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu install atau menggunakan Play Store atau App Store, biasanya kadang-kadang kita lihat ada beberapa aplikasi yang seperti ini ya. Ada aplikasi yang bentuknya beta ya. Beta artinya aplikasi tersebut bisa kita download tetapi fiturnya tidak 100% berjalan ya. Tidak 100% semuanya dibuat. Nah, tujuannya adalah supaya si kita bisa melakukan testing di aplikasi tersebut dan tentunya bisa memberikan feedback kepada developer terhadap aplikasi versi beta ini. Oke, nah jenis-jenis evaluations itu seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah usability evaluations atau usability inspections. Bapak Ibu pernah lihat ya, ada 10 heuristic evaluation yang pernah kita bahas di week ke-5, week ke-6. Nah, di sini kita dengan berbekal usability inspection atau evaluation ini, aturan-aturan usability ini, kita bisa melakukan evaluasi, menilai produk yang dibuat. Apakah visibility of system statusnya terlihat, kemudian apakah match between sistem dan dashboardnya bisa terimplementasikan dengan baik ya dan seterusnya. Nah, kita mengejudge menilai produk yang dikembangkan menggunakan usability evaluations ya. Sekali lagi ini adalah bagian pertama dari evaluations yakni tanpa melibatkan pengguna. Nah, pada tahapan ini evaluasi ini tidak melibatkan pengguna. Siapa yang terlibat? Tentunya adalah ahli HCI ya, expert di dalam HCI evaluations. Nah, orang ini yang akan melakukan expert ini yang akan melakukan penilaian terhadap aplikasi yang dibuat.